Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Yunxiao. Ketika mereka bertiga memikirkan orang di depan mereka, tubuh mereka gemetar dan semangat putus asa mereka terbangun. Mereka semua memiliki pemikiran yang sama, berharap pemuda ini dan orang di depan akan bertarung sampai kedua belah pihak terluka, sehingga mereka bertiga bisa mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Di kereta naga, Fei ini meringkuk di bahu Yunxiao dan berkata dengan senyum lembut, "Ketiga orang itu sepertinya tidak terlalu jujur, suamiku, apakah kamu tidak takut efek sebaliknya dengan membawa ketiga orang ini?" Yunxiao menepuk rambutnya dan berkata sambil tersenyum, "Ketiga orang ini semuanya adalah ahli bintang 9 puncak, mereka juga merupakan pahlawan yang mendominasi suatu wilayah di benua itu, sayang sekali membunuh mereka, aku masih bisa memanfaatkannya jika aku membawanya kembali ke Yanwu." Ku Hongyan berkata, "Yanwu memiliki masa depan yang cerah, tapi memang terlalu lemah, bahkan dengan kekuatan istana Shen Xiao dan keluarga panjang, kita mungkin tidak bisa bertahan, ada terlalu banyak hal yang perlu diperbaiki. Memang perlu untuk merekrut lebih banyak ahli papan atas, hanya saja saya tidak tahu bagaimana membuat mereka mendengarkan dengan patuh, jika mereka memiliki pikiran aneh, itu akan menjadi bencana." "Mudah untuk membuat mereka patuh," kata Yunxiao sambil tersenyum, "Anda dapat menggunakan kekuatan absolut untuk menekan mereka sampai mereka tidak berani melawan, dan kemudian menggunakan manisnya 10 aturan untuk membuat mereka setia kepada Anda. Jika kedua gerakan ini tidak dapat menjinakkan mereka, maka tidak ada gunanya membuat mereka tetap hidup, aku juga tidak akan berhati lembut." Fei ini berkata, "Suami saya sangat pandai menggunakan orang, ketiga orang ini cukup kuat, saya bertanya-tanya siapa yang menghalangi jalan dan merampok kami, mengapa mereka bertiga begitu takut?" Petik 2. "Kita akan segera bertemu mereka," kata Yunxiao sambil tersenyum, "tidak peduli siapa mereka, tidak banyak orang di dunia yang dapat mengambil token parit alami dari kita." Kereta naga terbang di udara, hanya bola api samar dan kekuatan angin dan kilat yang terkandung di dalamnya yang bisa dilihat. Buzi dan dua pembudidaya lainnya berubah menjadi sinar cahaya dan mengikutinya dengan sekuat tenaga, tetapi mereka hanya bisa tinggal dalam jarak 1000 kaki, mereka bertiga mengeluh tanpa henti dan mengutuk di dalam hati mereka, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan, mereka hanya bisa menguatkan diri dan berlari dengan gila. Sesaat kemudian, setelah menempuh jarak ribuan mil, kereta naga kelas kaisar tiba-tiba berhenti di langit di atas laut. Laut dan langit sangat luas, tetapi kuda naga tampaknya sangat takut, ia meringkik pelan dan tidak berani melangkah maju lagi. Buzi dan dua lainnya terhuyung-huyung, tidak bisa mengatur napas. Buzi berkata dengan kaget, "Ini Bian, ada di wilayah laut ini, seseorang merebut tokennya." Dia melihat sekeliling dengan ngeri, masih merasakan ketakutan yang tersisa. Yunxiao melihat ke depan dan berkata dengan acuh tak acuh, "Karena kamu ingin merebut sesuatu, tunjukkan dirimu saja." Begitu dia selesai berbicara, ombak melonjak dan sejumlah besar uap air naik, memenuhi langit dengan kabut putih. Dalam uap putih, sejumlah besar sosok manusia secara bertahap muncul, sebenarnya ada ratusan dari mereka. Sosok-sosok ini semua memiliki wajah aneh dan sosok yang tidak rata, air laut langsung terbelah oleh aura mengerikan. Ras iblis. Ratusan orang itu berasal dari ras iblis, dan ki iblis. Yang berasal dari mereka menunjukkan bahwa mereka semua sangat kuat. Yunxiao bahkan lebih tercengang ketika dia melihat orang di depannya, "Ini kamu Yingluo." Beberapa orang berdiri di depan ratusan iblis, mereka semua adalah wajah yang dikenalnya. Yunxiao membaca nama-nama itu satu persatu dan berkata, "Tuan Huang, Gu Qingqing, Tuan Muda Yu, Duanmu Chang Xuanji." Mereka berempat, yang berdiri di lampu hijau, juga melihat ke atas. Duanmu Yuyu tersenyum pahit dan melambaikan tangannya sebagai salam, dia kemudian menoleh kepada wasit dan berkata, "Tuanku, saya benar, bukan? Saya yakin saya akan bertemu Li Yunxiao di sini." Moleng mendengus saat dia menatap dingin ke arah Yunxiao, dia mengulurkan tangannya dan berkata, "Beri aku seni suci iblis Buddha." "Apa yang Anda bicarakan, Tuan Ke?" tanya Yunxiao, "Mengapa saya tidak bisa mengerti?" Petik 2.
Buzi dan dua lainnya terkejut, mereka tidak berpikir bahwa pemuda ini akan mengenal orang-orang ras iblis ini. Dan begitu mereka memikirkan nama, Li Yunxiao, mereka segera menyadari apa yang sedang terjadi, dan wajah mereka menjadi pucat, ternyata iblis yang mereka provokasi adalah pria ini. Hehe, kekasih kecil, kamu masih berpura-pura, kamu juga telah menipu wanita ini. Gu Qingqing terkekeh, saya tidak menyangka seni tertinggi ras iblis, seni suci iblis Buddha, ada pada Anda, pantas saja kamu bisa membuatnya terlihat begitu nyata di kaki 5 gunung awan, itu ada di tangan Anda selama ini. Benda itu adalah kekuatan magis tertinggi dari ras iblis, kata Mo dengan tulus, tidak ada gunanya bagi Anda untuk menyimpannya, mengapa Anda tidak membelikan saya bantuan? Petik 2. Dia juga tahu bahwa Yun Xiao bukanlah seseorang yang bisa diremehkan, terutama kecantikan di sampingnya, Ku Hongyan, yang kekuatannya tidak kalah dengan miliknya, jika dia bertarung dengan Yun Xiao dengan paksa, akan sulit baginya untuk mendapatkan keuntungan apapun, jadi, dia mungkin juga menemukan cara untuk menukarnya. Yun Xiao menyentuh dagunya dan berkata dengan heran, aku sangat penasaran, mengapa kalian semua bersikeras bahwa benda itu ada padaku. Gu Qingqing tertawa, kekasih kecilku, tidakkah kamu tahu apa yang mampu dilakukan keluarga duanmu? Sudah 100.000 tahun, bukankah mudah untuk menghitung lokasi seni suci iblis Buddha? 100.000 tahun, jadi kamu, duanmu Yuyu, yang mengkhianatiku. Petik 2. Mata Yun Xiao menjadi dingin saat dia menatap saudara kandung duanmu. Duanmu Yuyu buru-buru menjelaskan dan berkata dengan getir, kami terpaksa melakukannya, kami hanya menikmati bunga dan minum di rumah, siapa yang tahu bahwa keduanya akan menerobos masuk. Kami bukan tandingan mereka, jadi kami hanya bisa diancam. Yun Xiao mendengus, karena Anda dapat menghitung 100.000 tahun, tidak bisakah Anda melihat bahwa seseorang telah menerobos? Petik 2. Justru karena kami memprediksi akan ada bencana, saya dan saudara laki-laki saya memutuskan untuk tinggal di Changtian dan tidak keluar, berharap untuk menghindari bencana, siapa yang tahu kita akan ditemukan oleh mereka. Duanmu Chang memaksakan senyum. Haha, ini adalah dao surgawi, bagaimana dao surgawi bisa diubah? Gu Qingqing tertawa. Yun Xiao mendengus dan berkata dengan dingin, lalu, apakah kamu dan adikmu memprediksi bahwa kamu akan dimusnahkan nanti, atau akankah kamu jatuh ke laut dan dimakan oleh ikan dan udang? Niat membunuh melintas di wajahnya, dia jelas sangat tidak puas. Duanmu Yuyu tersenyum pahit, saya percaya bahwa saudara Yun Xiao tidak akan begitu tidak berperasaan, dia harus bisa melewati ini dengan aman, lupakan sebelumnya, tanda itu menunjukkan bahwa tidak ada bahaya. Yun Xiao mengangguk dan berkata, kamu cukup akurat, saya selalu skeptis tentang ramalan, tetapi sekarang saya lebih dari setengah yakin, kalian berdua akan mengikutiku dan menceritakan keberuntunganku setiap hari. Duanmu bersaudara sama-sama malu, Duanmu Yuyu dengan cepat berkata, saudara Yun Xiao, kamu terlalu menghargai kami, kita hanya bisa melihat sekilas ramalan ini jika kita memiliki kesempatan dari dao surgawi, dan itu terlalu berbahaya bagi kita, misalnya, kita kehilangan 10 tahun umur kita ketika kita meramalkan keberadaan seni suci iblis Buddha dan jejak saudara laki-laki Yun Xiao, selain itu, ini adalah sesuatu yang hanya bisa dihitung dengan harga ini karena seni suci iblis Buddha telah ada sejak lama, jika itu baru saja muncul, aku khawatir bahkan 100 tahun umurku mungkin tidak dapat mengetahui keberadaannya. Tidak masalah, kata Yun Xiao, saya dapat melihat bahwa Anda dan saudara perempuan Anda masih memiliki banyak tahun untuk hidup, cukup bagimu untuk membantuku membaca keberuntunganku beberapa kali. Saudara kandung duanmu, Ying Luo. Mata duanmu Yuyu tiba-tiba berkedip, dan ekspresinya berubah, dia berkata dengan kaget, Li Yun Xiao, lihat basis kultivasimu. Baru pada saat itulah yang lain sadar, mereka semua menatap Yun Xiao dengan heran, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan keraguan. Bahkan dengan pengetahuan mereka, mereka tidak bisa memberitahu basis kultivasi Yun Xiao saat ini. Tapi, Yun Xiao menghindari topik itu dan berkata, sekarang semuanya telah sampai pada saat ini, saya tidak bisa menyangkalnya, seni ilahi iblis Buddha memang ada di tangan saya, tidakkah menurutmu itu terlalu banyak lelucon bagi Tuan Ni untuk ingin mengambilnya begitu murah? Seluruh tubuh wasit gemetar, dia terkejut sekaligus bahagia saat dia buru-buru berkata, sebutkan syaratmu,
selama aku bisa memenuhinya. Ku Hongyan dan Fei Ni saling memandang dan tersenyum, mereka jelas di sini untuk dibantai. Tidak perlu terburu-buru, kata Yun Xiao sambil tersenyum, sekarang negeri dongeng utara dibuka, mari kita pergi ke sana dan bersenang-senang dulu, kami akan membicarakannya ketika kami kembali. Tidak, Mo dengan tegas menolak gagasan itu, dia gatal untuk mengetahui di mana seni suci iblis Buddha berada, dia tidak sabar untuk memegangnya di tangannya dan memahaminya, bagaimana dia bisa memiliki kesabaran untuk menunggu alam abadi ditutup. Sebutkan kondisimu sekarang, dan aku akan segera berdagang denganmu. Itu tidak mudah, seni suci iblis Buddha adalah harta yang tak ternilai harganya, saya belum memikirkan bagaimana cara menukarnya. Yun Xiao berkata perlahan, tetapi nyatanya, pikirannya berputar dengan cepat. Meskipun seni ilahi iblis Buddha ini berharga, dia telah mendapatkannya untuk waktu yang lama, tetapi dia masih tidak bisa membuka misteri di dalamnya, dapat dilihat bahwa dia bukan pemilik harta karun ini, dan menunggu harga yang tepat untuk menjualnya adalah pilihan yang baik. Selain itu, tahta suci sangat kuat sehingga akan memberinya banyak manfaat jika dia bisa membuatnya membantu Yanwu. Namun, Yanwu memiliki 10 aturan, yang cukup untuk menarik pihak lain, jadi tidak membutuhkan seni suci iblis Buddha. Bagaimana dengan ini, di kaki 5 gunung awan, saya melihat bahwa pedang bermata 2 skala tulang Anda sangat indah, dan saya juga menyukainya, aku akan menderita sedikit kerugian dan menggunakan seni suci kipas Yao untuk ditukar dengan pedang bermata 2 skala tulang. Benda itu adalah sisa-sisa naga sejati, dan nilainya tidak kurang dari seni suci iblis Buddha. Ekspresi Mo sedikit berubah dan dia mendengus, benda itu tidak lagi ada di tanganku. Apa? Yun Xiao terkejut, apa? Bukankah itu artefak mendalam hidupmu? Ekspresi wasit sangat tidak sedap dipandang, seolah-olah dia tidak ingin menyebutkannya, ngomong-ngomong, jangan tanya, aku bilang itu tidak ada di tanganku, jadi itu tidak ada di tanganku. Gu Qingqing menutup mulutnya dan tertawa, haha, Chang kecil marah setelah dikalahkan, kekasih kecilku, aku ingin bertanya kepadamu tentang seseorang, orang itu menipu Chang kecil dari bilah ganda sisik tulangnya. Yun Xiao tercengang saat mendengar itu, dari deskripsi penampilan pria itu, dia tahu bahwa dia pasti Wu Dacheng. Melihat Yun Xiao berpikir keras, mata Gu Qingqing berkedip, dan dia bertanya ragu-ragu, jangan bilang kamu tidak tahu identitas orang itu. Bukankah Anda memiliki 2 ahli yang telah hidup selama 100.000 tahun? Yun Xiao bertanya alih-alih menjawab, bukankah Anda memiliki 2 ahli bersama Anda? Petik 2. Duanmu Yuyu tersenyum pahit, aku memang sudah mencoba untuk mendewakan orang itu, namun, saya tidak tahu apa-apa, hanya ada 2 kemungkinan dalam situasi ini, entah orang itu tidak ada di Dao Surgawi, atau dia sangat sejalan dengan Dao Surgawi sehingga saya tidak dapat menemukannya, yang pertama jelas tidak mungkin, jadi yang terakhir adalah satu-satunya kemungkinan. Apakah itu Dao Surgawi yang paling cocok? Identitas pria ini sangat misterius, kata Yun Xiao setelah merenung sejenak, saya telah bertarung dengannya beberapa kali, dan saya hampir dibunuh olehnya terakhir kali, dia kemudian menjelaskan masalah sekte pedang. Pelat cahaya alam semesta meledak. Gu Qingqing terkejut, dan kemudian berkata, kamu baik-baik saja bahkan dengan ini, Anda memang pemilik tablet alam ilahi, Anda benar-benar orang yang terpilih, bahkan Dao Surgawi melindungimu. Mo Jing dengan marah berkata, transformasi naga. Kalau begitu, tulang dan sisik nagaku semuanya telah disempurnakan olehnya. Wajahnya sangat gelap sehingga air bisa menetes keluar. Itu sangat mungkin, Yun Xiao mengangguk, orang ini harus terkait dengan ras naga, untuk bisa memurnikan sisa-sisa naga sejati dan mengubahnya menjadi naga, dia tidak sederhana. Dia memikirkan Ciyu, dia tidak tahu kemana dia pergi dengan tanduk naga, tetapi dia takut dia juga akan menjadi target Wu Dacheng. Memikirkan hal ini, hatinya dipenuhi dengan niat membunuh, asal-usul Wu Dacheng misterius dan dia terlalu berbahaya, jika dia bertemu dengannya lain kali, dia harus menemukan cara untuk menangkapnya. Selanjutnya, dia tiba-tiba teringat bahwa ada roh sejati yang bersembunyi di tanah hujan tak berujung di Laut Timur. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak akan menyedihkan terakhir kali ketika dia bertemu Silong, dia hampir kehilangan nyawanya dengan nyanyian, tetapi dia tidak yakin bahwa dia bisa mengalahkan roh sejati yang terkenal dari zaman kuno. Jangan biarkan aku bertemu dengannya, atau aku akan mengulitinya hidup-hidup dan mengekstrak darahnya.
Mo berkata dengan gigi terkatup. Jangan khawatir tentang dia untuk saat ini, kata Yun Xiao, dunia ini sangat kecil, dan kita akan bertemu lagi suatu hari nanti di jalan menuju puncak, sudah larut, ayo pergi ke surga Langya secepat mungkin. Berhenti, Mo berteriak saat dia menyebarkan aura iblisnya dan menunjuk ke arah Yun Xiao, seni suci iblis Buddha harus ditinggalkan apapun yang terjadi. Yun Xiao terkekeh, tanpa bilas sisik tulang, harta apalagi yang harus Anda tukarkan dengan saya dengan seni suci iblis Buddha? Kamu harus mengerti bahwa kamu prajurit udang dan jenderal kepiting tidak bisa menahan kami di sini. Buzi dan dua lainnya sangat terkejut, mereka telah mengalami kekuatan Yi sebelumnya, dengan kekuatan bintang 9 puncak mereka bahkan tidak bisa menahan tekanan pihak lain. Mereka bertiga telah menyimpan masalah ini untuk diri mereka sendiri dan terlalu malu untuk memberitahu siapapun. Selain itu, mereka bertiga telah curiga apakah mereka berada di bawah semacam ilusi, bagaimana mereka bisa melepaskan token parit alami bahkan tanpa bisa menahan tekanan. Dan sekarang, ketika mereka mendengar Yun Xiao mengatakan bahwa kekuatan juri tidak cukup untuk bersaing dengannya, mereka bahkan lebih ketakutan. Aku harus menghentikanmu bahkan jika aku tidak bisa, kata Mo Han dingin, saya tidak akan menyerah sampai saya mendapatkan seni ilahi iblis Buddha, aku akan memburumu sampai ke ujung bumi. Mata Yun Xiao berkedip saat dia mencibir, apakah kamu mengancamku? Kamu bisa berpikir begitu? Mo mendengus. Suasana tiba-tiba menjadi menindas, ombak yang mengamuk berputar-putar di bawah dan menguap terus-menerus. Langit sunyi, dan badai sedang terjadi. Ayah, kita semua kenalan, mengapa kita harus kehilangan muka karena masalah sekecil itu? Gu Qingqing segera keluar untuk merapikan keadaan, jika kekasih kecilku bersedia menggunakan seni suci iblis Buddha untuk menukar pedang bermata dua skala tulang, itu berarti dia bersedia untuk bertukar selama kondisinya tepat, dan dengan kekuatan Chang Chang sang kecil, sangat mudah untuk mendapatkan semua jenis kondisi kedua, mari kita bicara dengan baik, benar-benar tidak perlu bertarung. Duanmu Yuyu menambahkan, itu benar, selanjutnya, sesuatu yang besar akan terjadi dengan pembukaan dunia abadi, tidak baik membuang waktu di sini. Bukannya aku tidak ingin berbicara dengannya, kata Yun Xiao, saya mengatakan kepadanya bahwa kami akan berbicara dengan baik setelah surga Langya, dialah yang sombong, dia benar-benar berpikir saya takut. Mo berkata, itu juga karena masalah seni ilahi iblis Buddha terlalu penting, jika klan iblis lainnya mengetahuinya, kita tidak tahu siapa yang akan berakhir dengan bunga itu, jadi, saya harus mendapatkannya dulu. Kondisi lain dapat didiskusikan. Karena kamu takut seni suci iblis Buddha akan dicuri, kata Yun Xiao sambil tersenyum, kamu selalu bisa tinggal bersamaku dan melindungi seni suci. Semua orang mengerti makna di baliknya, apa yang disebut seni perlindungan suci, terus terang, adalah untuk melindungi Yun Xiao. Mau tidak bodoh, beri aku teknik Sein dulu, katanya, aku akan memastikan kamu aman di surga Langya. Apakah saya membutuhkan Anda untuk memastikan? Yun Xiao mencibir, saya tidak perlu Anda memastikan, tidak banyak orang di dunia ini yang bisa membunuhku, karena kamu sangat ingin mendapatkannya, aku bisa memberikannya kepadamu dulu, selama kamu bersumpah untuk menjadi bawahanku dan mendengarkan perintahku selama 10 tahun, aku akan segera memberimu pahala suci. Li Yun Xiao, beraninya kamu mengatakan itu, wasit berteriak dengan marah, aku ahli di alam dewa kosong, dan kamu berani mengatakan kamu akan membawaku selama 10 tahun. Hahaha, kamu benar-benar gila. Kamu hanya memiliki kekuatan alam ilahi yang luar biasa ekstrim, kata Yun Xiao acuh tak acuh, beraninya Anda mengklaim sebagai makhluk abadi. Jika kamu mendengarkanku selama 10 tahun, aku tidak hanya akan memberimu seni suci iblis Buddha, tetapi aku juga akan mengizinkanmu untuk melangkah ke alam dewa yang kosong. Alam ilahi ekstrim void sejati. Semua orang bergidik, dan kemudian langit menjadi sunyi senyap, bahkan laut yang bergelombang, tiba-tiba menjadi tenang. Hahaha, tawa Gu Qingqing memecah kesunyian, dan dia tertawa, kekasih kecil, kamu terlalu banyak membual, cek-cek, Anda telah mengizinkan Chang Chang kecil untuk melangkah ke alam ilahi kekosongan sejati, apakah Anda mengerti apa keadaan abadi yang sebenarnya? Dan bukan hanya menceritakan lelucon. Dia tidak menyembunyikan penghinaan di wajahnya, selama 100.000 tahun, banyak jenius terjebak di gerbang negara abadi, dan dia juga sama. Tujuan yang dia rindukan sepanjang hidupnya,
tujuan yang telah dia rindukan selama bertahun-tahun, diucapkan seperti makanan oleh pria di depannya ini membuat Gu Qingqing marah secara misterius, dan dia mencibir. Tubuh Duanmu, Yuyu bergetar, dan ada ekspresi terkejut di matanya saat dia menatap Yun Xiao, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Lelucon yang dingin, kata Mo dingin. Jika kamu tidak ingin membicarakan apakah itu lelucon atau tidak, Yun Xiao berkata dengan acuh tak acuh, apakah kamu memiliki keberanian untuk bertaruh denganku? Petik 2. Apa yang kita pertaruhkan? Mo mengerutkan kening. Aku bertaruh bahwa aku bisa membantumu melangkah ke alam ilahi kekosongan sejati dalam waktu 10 tahun. Jika aku bisa melakukannya, kamu akan menjadi budakku seumur hidup, kalau tidak, aku akan menjadi budakmu seumur hidup. Begitu taruhan dibuat, Gu Qingqing dan yang lainnya semua terkejut, dan wajah Bu Zi dan dua lainnya berubah. Semua orang mengira Yun Xiao sedang bermain trik, tidak mungkin baginya untuk melangkah ke alam abadi sejati, apalagi alam abadi ekstrim kosong. Tapi Gu Qingqing sepertinya telah memikirkan sesuatu, dan ekspresinya berubah drastis. Kian, apakah kamu menemukan rahasia menjadi dewa dari tablet alam ilahi? Duanmu Yuyu dan yang lainnya semua memandang Yun Xiao, dan keterkejutan di hati mereka semakin dalam. Jantung Hakim berdetak kencang, bahkan dengan kekuatannya saat ini, dia tidak bisa melihat basis kultivasi Yun Xiao saat ini, jadi hatinya, yang tidak pernah mempercayainya, mulai goyah. Setelah berpikir sejenak, dia perlahan berkata, jika saya dapat memasuki alam ilahi ekstrim void dalam waktu 10 tahun, saya akan mendengarkan perintah Anda selama 10 tahun, kalau tidak, aku akan mengambil nyawamu. Hidupku, kata Yun Xiao, saya baik-baik saja dengan itu, tapi Anda salah tentang babak pertama, bukan berarti kamu akan berada di bawah komandoku selama 10 tahun setelah kamu mencapai ketuhanan, tetapi kamu akan berada di bawah komandoku mulai sekarang, itu sebabnya aku memberimu kesempatan untuk mencapai ketuhanan. Melihat bahwa dia akan marah, Yun Xiao tersenyum tipis dan melanjutkan, jika kamu tidak dapat memasuki alam dewa dalam 10 tahun, aku akan memberimu hidupku dan itu dapat dianggap sebagai menghilangkan kebencian di hatimu. Selain itu, Anda dapat mengabdikan diri untuk mempelajari seni suci iblis Buddha dalam 10 tahun ini. Taruhan ini tidak akan ada gunanya bagi Anda. Meskipun kemarahan muncul di wajah wasit, dia berpikir keras, taruhan ini memang lumayan. Bahkan jika dia tidak bisa menjadi abadi dalam 10 tahun, dia setidaknya akan memiliki seni suci iblis Buddha, dan tidak akan terlambat untuk membunuh Yun Xiao untuk membalas rasa malunya. Selain itu, selama dia bertaruh, pihak lain pasti akan menemukan cara untuk menjadikannya dewa. Dikatakan bahwa hanya artefak suci yang berisi kesempatan untuk menjadi Tuhan di dunia saat ini, mungkin ketika kesempatan datang, dia mungkin benar-benar menjadi Tuhan. Memikirkan hal ini, hatinya tidak bisa menahan diri untuk tidak memanas, namun, sekarang dia mendengar pengiriman pihak lain, dia merasa terganggu lagi. Gu Qingqing terkejut ketika dia melihat bahwa Yun Xiao sepertinya tidak bercanda, bisakah aku juga mendengarkanmu selama 10 tahun? Bisakah kamu mengirimku ke alam dewa? Hati Yun Xiao bergerak, pada saat ini, tidak ada yang tahu tentang aturan 10 penjuru, dengan godaan untuk menjadi dewa, dia bisa mengelabui sejumlah besar ahli untuk bergabung dengannya. Selama mereka bersumpah, maka setidaknya sebelum mereka menjadi dewa, mereka tidak akan pernah bertentangan dengan sumpah. Jika tidak, jika ada kekurangan dalam keinginan mereka, mereka akan berada dalam bahaya selama terobosan. Tidak ada yang akan menganggap ini sebagai lelucon. Yakin, Yun Xiao mengangguk, apakah itu kamu, Gu Qingqing, saudara kandung Duanmu, atau kalian bertiga? Aku bisa memberimu kesempatan, selama kamu berjanji setia kepadaku selama 10 tahun. Gu Qingqing tidak tahu mengapa, tetapi meskipun dia tidak begitu percaya, darah di tubuhnya tidak bisa membantu tetapi memanas. Jika kamu tidak dapat melangkah ke keadaan saleh dalam waktu 10 tahun, apakah kamu juga akan bunuh diri untuk menebus dosa-dosamu? Aku bisa menarik banyak aturan dari 10 arah untuk membantumu menjadi dewa. Yun Xiao mencibir, aku bisa membantumu menjadi dewa, jika Anda memiliki tubuh transendensi ilahi, saya dapat menjamin kesuksesan Anda. Jika Anda berada di bawah transendensi ilahi, saya tidak bisa menjaminnya. Jika Anda masih gagal menerobos di bawah 10 aturan, maka Anda adalah sampah, jadi Anda tidak bisa menyalahkan saya. Petik 2.
10 aturan ketertiban. Hati semua orang bergetar, dan mereka semua berpikir bahwa Yun Xiao telah menemukan kekuatan aturan 10 arah dalam artefak suci, yang membuat hati mereka terbakar karena kegembiraan. Dari transenden ke alam ilahi, kata Yun Xiao, Anda hanya perlu memadatkan aturan, dan tingkat keberhasilannya sangat tinggi. Adapun menerobos ke puncak langkah ke-9, itu adalah perubahan kualitatif dalam level. Saya tidak dapat menjamin apakah itu akan berhasil, tetapi jika semua orang bersedia tunduk kepada saya akan melakukan yang terbaik. Wasit tidak lagi ragu dan berkata, baiklah. Jika kamu memberiku seni suci iblis Buddha sekarang, aku akan mempertaruhkan sumpah ini denganmu. Yun Xiao sangat gembira, jika Moneng bergabung dengan tentaranya, kekuatannya akan berlipat ganda. Dengan ahli alam ilahi yang luar biasa dan ratusan elit iblis, kekuatan ini tidak lebih lemah dari kekuatan super manapun. Baiklah. Kemudian, mereka berdua bersumpah ke surga, dan tanpa ragu-ragu, Yun Xiao memotong patung wanita itu dengan seni suci iblis Buddha. Saintes Fan Yao, seperti yang diharapkan, itu dia, seperti yang diharapkan, itu adalah ini. Hahaha. Dia sangat gembira, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memeluk patung itu dan tertawa terbahak-bahak. Mata Gu Qingqing juga dipenuhi dengan kegembiraan. Saat itu, dia telah bertarung dengan klan iblis untuk item ini, tetapi itu berakhir. Sebaliknya, itu telah menyebabkan ribuan tahun konflik antara kedua klan. Tetapi pada saat ini, dia tidak lagi memiliki pemikiran tentang seni suci iblis Buddha. Sebaliknya, pikirannya adalah menjadi dewa. Gu Qingqing berkata, meskipun saya percaya kata-kata kekasih kecil saya, kebenarannya agak sulit dipercaya. Bisakah Anda menceritakan lebih banyak tentang cerita di dalamnya? Petik 2. Yun Xiao berpikir, jika aku menceritakan cerita di dalamnya, kalian semua akan pergi ke Yanwu, dan tidak hanya kamu akan menyebabkan masalah bagi kota, tetapi tidak ada yang akan menggantungku. Dia langsung mencibir, percaya atau tidak, Tuan muda ini tidak punya waktu untuk berbicara omong kosong denganmu. Minggir, jangan tunda perjalananku ke surga Langya. Gu Qingqing berkata, tidak perlu terburu-buru untuk pergi ke surga Langya, bahkan jika dibuka, akan membutuhkan waktu untuk menstabilkan lorong. Kami punya cukup waktu. Oh, minat Yun Xiao tergugah. Saya mendengar bahwa Gu Qingqing juga pergi ke dunia abadi. Saya ingin tahu bagaimana kabarnya. Petik 2. Gu Qingqing berkedip dan terkikik. Apakah kamu ingin tahu? Beri aku kondisimu sebagai gantinya. Yun Xiao tertawa mengerikan saat dia duduk tegak dan berteriak, pergi. Kedua kuda naga meringkik ke langit, api dan kilat mekar saat mereka akan menembus udara. Gu Qingqing marah dan tertawa pada saat yang sama. Dia dengan cepat menghentikannya dan berkata, aku berbicara tentang bisnis serius denganmu, kamu tidak bisa bercanda. Yun Xiao menatapnya dan berkata, aku tidak bercanda denganmu. Anda dapat memahami situasinya, tetapi Anda harus mengembalikan tubuh Yunsang terlebih dahulu. Kemudian, kita akan berbicara tentang langkah selanjutnya. Jika tidak perlu membicarakan apapun. Adapun ketuhanan saya. Dengan senyum tipis, energi spiritual yang besar keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi naga. Ekspresi Gu Qingqing berubah. Dia tidak menyangka pihak lain tiba-tiba menyerang. Tetapi dia tidak panik, sebaliknya, dia meraih dengan 5 jarinya, dan kekuatan menyebar di depannya. Wang, dengan sedikit gemetar, energi spiritual menekan bagian depan telapak tangannya. Itu tidak menyerang, tetapi setelah sedikit tekanan, ia menyebar, hanya menyisakan sedikit cahaya neon yang melayang di udara. Pergi. Atas perintah Yun Xiao, Long Chen segera menyalakan api di bawah kakinya, dan dengan angin dan guntur di punggungnya, dia membubung ke langit. Mereka bertiga saling memandang, tidak tahu harus berbuat apa. Saat mereka ragu-ragu, mereka bertiga tiba-tiba gemetar. Mereka merasakan hawa dingin datang dari kereta naga, dan tubuh mereka menjadi dingin. Karena terkejut, mereka buru-buru mengejar. Ayo pergi. Wasit juga berteriak. Cahaya merah mekar dari tubuhnya dan melilit ratusan iblis. Mereka berubah menjadi cahaya darah dan melarikan diri. Gu Qingqing berdiri dengan linglung, melihat titik-titik kecil cahaya. Wajahnya tiba-tiba berubah, dan dia berteriak, energi spiritual. Apakah ini energi spiritual? Pantas saja rasanya sangat suci, dekat dengan Dao Surgawi. Duanmu Yuyu juga kaget, dia buru-buru menghitung dengan jari-jarinya,
tetapi dahinya berlumuran keringat, 10 jarinya gemetar dan berubah menjadi bayangan. Saudaraku, ada apa? Duanmu Chang juga sangat terkejut, jarang melihat Duanmu Yuyu dalam keadaan seperti itu. Duanmu Yuyu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak bisa. Tapi, aku tidak tahu bahwa perubahan besar di Dao Surgawi terkait dengan Li Yun Xiao. Dao Surgawi telah berubah besar. Wajah Gu Qingqing menjadi serius saat dia tiba-tiba berubah menjadi balok hijau dan mengejar Yun Xiao. Mungkinkah itu, jumlah perubahan di surga, yang dibicarakan leluhur kita? Duanmu Chang terkejut. Ekspresi Duanmu Yuyu serius, dia akhirnya menyerah untuk menghitung dan berkata, pertempuran penyegelan telah berlangsung selama 100.000 tahun, dan inilah saatnya langit berubah, apapun bisa terjadi, tapi, Yun Xiao pasti akan menempati karakter Yi ini dan mendapatkan keberuntungan dari Dao Surgawi. Baru saja, pukulan telapak tangannya yang kasual mengandung sejumlah besar energi spiritual. Tidak hanya aku tidak dapat melihat melalui tingkat kultivasinya, tetapi aku bahkan tidak bisa mengilahikannya. Petik 2. Duanmu Chang menjawab, jika dia benar-benar diberkati oleh Dao Surgawi, maka dia hampir dekat dengan Dao. Dengan Dao Agung menyembunyikan nasibnya, wajar jika kita tidak bisa mengilahikannya. Bagaimanapun, mereka yang mencongkel Dao Surgawi akan dihukum oleh surga, jadi lebih baik berhati-hati. Mungkin jumlah surga yang berubah benar-benar muncul, kata Duanmu Yuyu, dunia akan segera berubah, dan setiap orang akan menjadi Tuhan, tapi kita tidak tahu mengapa, tapi akar dari semua perubahan memang Li Yun Xiao, ayo pergi bersamanya, dan mungkin kita bisa mendapatkan kesempatan untuk menjadi dewa sesegera mungkin. Keduanya berdiskusi dan segera berubah menjadi lampu hijau, menuju surga Langya. Beberapa hari kemudian, kereta naga telah menempuh jarak mil yang tidak diketahui, Mirage muncul di depan mereka, sebuah gunung ilahi samar-samar bisa terlihat di laut, membentang sejauh 1000 mil, itu terhubung ke laut dalam di bawah dan mencapai awan di atas. Kami sudah tiba, kata Yun Xiao. Long Jue melambat ketika dia berada 30.000 meter dari gunung. Apakah surga Langya adalah gunung? Fei Ni bertanya dengan heran, gunung ini samar-samar terlihat, apakah itu benar-benar ada? Atau hanya ilusi? Gunung itu dipenuhi dengan bebatuan aneh dan semua jenis pohon aneh, memberikan perasaan aneh, dan di bawah kabut putih, tampaknya terus berubah, yang mempesona. Ku Hongyan tertawa, surga Langya bukanlah gunung, itu berada di lautan awan di puncak gunung ilahi, tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti apakah gunung itu nyata atau ilusi. Kebenaran juga ilusi, dan tidak ada sesuatu. Saat Yun Xiao berbicara dengan ambigu, dia menghela nafas dengan emosi, setelah bertahun-tahun, akhirnya ada di sini lagi. Kereta naga terus melaju kencang di bawah pikiran ilahinya dan berlari menuju gunung ilahi. Buzi dan dua lainnya, serta Yi dan iblis lainnya, menyusul dan mengikuti dari belakang tanpa sepatah kata pun. Segera, kereta naga melangkah ke puncak gunung dan melaju ke awan putih. Kereta itu memancarkan cahaya redup, menerangi pemandangan dalam jarak 1000 kaki, puncak gunung itu padat dengan orang. Kemunculan kereta naga kelas kaisar segera menarik perhatian semua orang. Li Yun Xiao, ini Li Yun Xiao. Seseorang di puncak segera berteriak, langsung menyebabkan kegemparan, lebih dari 100 indera spiritual yang kuat menyapu. Yun Xiao tersenyum acuh tak acuh, matanya berkedip dengan cahaya iblis saat dia menyapu keterampilan ilahinya, kekurangan surga, semua indera ilahi segera menghilang tanpa jejak, seolah-olah mereka telah terjebak dalam rawa. Apakah wanita dalam kabut itu wanita tercantik di dunia? Istana Tuan Istana Shen Xiao, Ku Hongyan. Petik 2. Semua jenis seruan terdengar satu demi satu saat indera ilahi mereka ditelan oleh teknik mata Yun Xiao, mereka hanya bisa melihatnya dengan mata mereka, di bawah sinar bulan yang redup, mereka samar-samar bisa melihat seorang wanita bercadar, yang temperamennya menembus dan menggetarkan jiwa. Dan keindahan itu berwarna merah, saya mendengar bahwa dia adalah kepala keluarga termuda dari keluarga panjang, Fei Ni, dan dia memiliki garis keturunan Phoenix surgawi kuno. Jadi itu kepala keluarga panjang, Wu Fu. Di antara semua jenis seruan, ada juga banyak kecemburuan dan iri, mengapa dia memiliki kehidupan yang begitu baik. Kereta naga datang dari langit, melingkar di atas dan tidak mendarat, itu hanya berdiri di sana dengan tenang, membuat semua orang melihat ke atas. 3 pembudidaya iblis, serta Qi dan iblis lainnya,
juga tiba dalam sekejap, mereka semua berdiri di sekitar Keeta, dan ki iblis segera memenuhi langit. Apa? Itu iblis. Seseorang segera berteriak ketakutan, puncak gunung segera menjadi gelisah karena semua jenis indera ilahi terkunci pada radius 1000 kaki di langit, semuanya membawa permusuhan. Berita tentang pertempuran di 5 gunung awan menyebar ke seluruh dunia, hubungan antara kedua klan menjadi semakin tegang, namun, klan iblis tampaknya telah menghilang setelah pertempuran di 5 gunung awan, mereka telah menghilang tanpa jejak, seolah-olah mereka sedang menunggu waktu mereka. Pada saat ini, ketika mereka melihat ratusan iblis, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi bermusuhan, secara bertahap, mereka mengembun menjadi niat membunuh dan menyebar di puncak gunung. Kaisar bela diri Van Kuiser, Fang Lin, aku sudah menunggumu. Dalam suasana tegang, seorang lelaki tua berjubah brokat berjalan keluar dari kerumunan, itu adalah Nan Qiuyu, dia mengambil beberapa langkah di udara dan tersenyum, Tuan Po Jun, Tuan Istana Hongyan, Tuan Feini, saudara laki-laki Buzi, saudara laki-laki Zhou Guang, Tuan Mao Qiao, silakan turun. Buzi dan dua lainnya sedikit mengernyit saat mereka melihat Yun Xiao di kereta naga. Ku Hongyan dan Feini tidak mengucapkan sepatah kata pun, jelas, Yun Xiao adalah pemimpin mereka. Yun Xiao meregangkan punggungnya dan berkata dengan acuh tak acuh, terlalu ramai di bawah sana, aku hanya akan tinggal. Di gerbong ini, lebih nyaman. Ada banyak wajah yang akrab di bawah, dia menggunakan keinginan spiritualnya untuk menyapa mereka satu persatu, tetapi dia juga menemukan bahwa banyak orang penting tidak hadir, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat kedalaman lautan awan dengan bingung. Ada lampu merah samar yang berkedip di awan, tetapi tipis dan tidak tebal, seperti benang darah samar yang berkeliaran di dalamnya. Ekspresi acuh tak acuh Yun Xiao segera menyebabkan ketidakpuasan di antara orang-orang di puncak gunung, yang memberinya tatapan dingin dan mengerang. Siapa dari orang-orang ini yang bukan tuan utama? Bahkan pembangkit tenaga listrik dunia tidak mengudara seperti itu. Sebelum Nan Qiuyu bisa mengatakan apa-apa, dia mendengar seseorang mencibir, kamu merasa nyaman, kereta sebesar itu ada di awan, semua orang tidak nyaman melihatnya, apakah menurut Anda surga Langya adalah rumah Anda? Petik 2. Yun Xiao menoleh, dan pupil matanya tiba-tiba menyusut saat niat membunuh berkedip-kedip di dalamnya, jadi itu Tuan Yin Hui Sekte Biluo, bukan urusanmu apakah Langya surga adalah rumahku atau bukan, adapun membuatmu tidak nyaman, kamu bisa masuk neraka. Orang itu adalah Yin Hui, dan dia tertawa marah, haha, kurang ajar. Mengapa saya harus mati? Mengapa kamu tidak bisa menjadi orang yang mati? Yun Xiao menoleh, hanya Yin Hui dari aliansi surga yang berada di puncak gunung, sementara Jing Qi dan Xiao Hong tidak terlihat, dan bahkan keluargamu tidak terlihat. Master Sekte Yin, kamu sudah dewasa, saya dapat melihat bahwa tubuh Anda penuh dengan kekuatan asal, saat pori-pori Anda rileks, ada energi untuk bernapas masuk dan menghembuskan napas, saya khawatir kekuatan Anda telah meningkat pesat. Aku ingat sekarang, kata Yun Xiao dengan acuh tak acuh, terakhir kali, surga sepertinya telah memberimu, buku mistik halus di harta karun rahasia naga yang sebenarnya, apakah itu efek dari seni ilahi itu? Petik 2. Yin Hui terkejut, dan dia mengepalkan tinjunya, itu karena dia telah mengolah buku misterius kekosongan sehingga dia berani memprovokasi Yun Xiao, tapi, dia tidak menyangka akan dilihat oleh Yun Xiao sekilas, dan dia segera menjadi waspada. Jadi bagaimana jika aku? Dia mendengus dingin. Tidak ada, kata Yun Xiao, saya hanya bertanya, ngomong-ngomong, di mana Celestial dan Jing Qi? Nan Qiuyu melihat bahwa mereka berdua berselisih dan takut akan konflik, jadi dia dengan cepat mencoba memuluskan keadaan, yang ilahi dan Jing Qi telah memasuki lautan awan. Di sekitar puncak gunung, lautan awan putih yang luas tidak terbatas, ada cahaya warna-warni redup yang keluar darinya, itu berputar sekali sebelum menghilang. Lorong menuju alam abadi belum stabil, kata Yun Xiao, Anda tidak sabar. Apakah Anda yakin bahwa Anda memiliki kemampuan ilahi yang tak tertandingi? Petik 2. Nan Qiuyu tertawa, hehe, mungkin banyak orang sudah turun, tetapi tuan tua ini terlalu pemalu, jadi saya ingin menunggu lorong stabil sebelum pergi, di mana Tuan Po Jun. Ini tentang kebetulan, bukan kedatangan lebih awal, kata Yun Xiao, saya juga takut mati, jadi sebaiknya saya menunggu sedikit lebih lama, selain itu,
ahli alam ilahi dan Jing Qi tidak ada di sini, jadi aku bisa membunuh Tuan Yin Hui dulu, mengapa tidak? Niat membunuh yang kuat ditembak jatuh dari kereta naga dan mengunci Yin Hui. Tubuh Yin Hui gemetar seolah-olah dia sedang ditatap oleh ular berbisa, dia buru-buru mundur karena terkejut dan menghindari beberapa lusin zhang dalam sekejap, berdiri di atas batu besar. Gunung itu dipenuhi orang, tetapi hanya ada sedikit ruang, gerakan Yin Hui segera menimbulkan keributan. Tolong jangan bercanda, Tuan Po Jun, kata Nan Qiuyu buru-buru, pertempuran dilarang keras di sini, jika tidak, Anda akan membuat musuh dari lautan parit alami kami, dan bahkan semua orang yang berada di jalur yang sama dengan Anda. Yun Xiao menahan niat membunuhnya dan berkata dengan acuh tak acuh, jika itu masalahnya, biarkan Tuan Yin Hui hidup sedikit lebih lama, aku akan mengambil nyawanya di surga Langya nanti. Nan Qiuyu mengerutkan kening, dia sangat berpengetahuan luas, pertempuran yang menghancurkan bumi antara Yun Xiao dan aliansi surga telah lama menyebar ke seluruh keluarga tertutup, dan dia tahu bahwa itu dendam di antara keduanya sulit untuk diselesaikan. Li Yun Xiao, Yin Hui mendengus marah, kamu sedang bermimpi jika kamu pikir kamu bisa membunuhku dengan kekuatanmu sendiri. Sekarang kamu telah membawa ratusan iblis ke sini, apakah kamu akan menjadi musuh umat manusia? Mata semua orang tertuju pada hakim dan ratusan iblis, dan mata mereka dipenuhi dengan permusuhan, termasuk Yun Xiao. Wasit benar-benar mengabaikan permusuhan semua orang dan tertawa, sekelompok katak di sumur, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya peduli dengan surga Langya ini? Aku hanya mengikuti Li Yun Xiao. Tuan Po Jun, kata Nan Qiuyu, meskipun lautan parit alami tidak berpartisipasi dalam perang benua, hubungan antara ras monster dan ras kita masih tegang, ini bukan saat yang tepat untuk membiarkan mereka masuk, bukan? Selain itu, tanpa token parit alami, kita tidak bisa masuk, saya khawatir dengan begitu banyak monster di sini, itu akan menyebabkan kesalahpahaman. Saya memiliki token jurang surgawi ekstra, kata Yun Xiao, aku bisa memberimu satu, adapun bawahan saya, Lao Ai, katanya. Bisakah Anda mengizinkan mereka memasuki artefak Sein saya? Tanyanya. Sama sekali tidak. Mo dengan tegas menyangkal, begitu aku memasuki artefak orang sucimu, hidup dan matiku akan terserah padamu, bagaimana saya bisa membiarkan bawahan ini ditempatkan dalam situasi berbahaya seperti itu? Kemudian, saya harus merepotkan Tuan Ke untuk meminta mereka pergi, jangan tinggal di puncak gunung, jangan sampai mereka memulai konflik dengan orang-orangku, itu tidak baik untuk siapapun. Dalam pertempuran 5 Gunung Awan, kedua klan telah menderita terlalu banyak korban, dan kebencian yang terkumpul sangat dalam, jika sesuatu terjadi sekarang, sama sekali tidak perlu menciptakan masalah yang tidak perlu. Yi merenung sejenak dan mengatakan sesuatu kepada iblis di belakangnya, setan-setan segera membungkuk serempak dan terbang dengan tertib. Mata Yin Hui menoleh dan dia berkata dengan dingin, iblis ini tidak diizinkan masuk. Semua orang luar harus dikecualikan. Wajah Mo tenggelam dan senyum dingin muncul di wajahnya. Apakah Anda yang menetapkan aturan? Tanya Yun Xiao, apakah Anda yang mengaturnya? Petik 2. Yin Hui mendengus, meskipun aturannya tidak ditetapkan olehku, aku masih pengecut. Diam jika kamu tidak memutuskan. Tidak peduli seberapa baik Yun Xiao yang pemarah, dia marah saat ini, karena tidak ada aturan seperti itu, tidak ada yang berhak ikut campur, jika Tuan Yin Hui tidak yakin, maka mereka akan menggunakan metode paling sederhana untuk menyelesaikannya, pertempuran seni bela diri, kamu terbang, mari kita lihat siapa yang akan terus berkicau setelah Mayor Jenderal ini membunuhmu. Jangan berpikir bahwa Anda dapat meremehkan semua pahlawan di dunia hanya karena Anda kuat. Yin Hui berkata dengan marah, semua orang di sini adalah ahli yang luar biasa, siapa yang akan takut padamu? Petik 2. Yun Xiao mencibir, saya tidak meremehkan semua pahlawan di dunia, aku hanya meremehkanmu, aku tidak peduli apakah orang lain takut atau tidak, tetapi jika tidak, keluar dan lawan aku, jika Anda tidak berani, Anda pengecut, pengecut. Jika Anda benar-benar tidak berani, tutup mulut Anda untuk tuan muda ini dan patuh bertingkah seperti kura-kura, jika tidak, jika kamu mengucapkan satu kata lagi, kamu tidak akan bisa memasuki surga Langya. Yin Hui sangat marah dan hendak mengutuk ketika cahaya warna-warni muncul dari lautan awan, seolah-olah matahari pagi telah menyebar dan seluruh lautan awan berwarna merah.
Ada juga cahaya dengan berbagai warna yang naik dari awan, seperti cincin cahaya 9 warna, dengan lapisan yang berbeda. Ini terbuka. Tanah abadi telah benar-benar dibuka. Serangkaian seruan datang dari puncak gunung. Tiba-tiba, seseorang terbang ke langit dan melemparkan token parit alami ke lautan awan. Segera, lampu merah melesat dan membungkus pria itu, mengirimnya ke awan. Pada saat ini, tidak ada yang peduli dengan mereka lagi. Ratusan sosok terbang ke langit, dan sejumlah besar token parit alami jatuh ke lautan awan seperti pasir. Lampu merah yang tak terhitung jumlahnya melesat ke langit, dan masing-masing dari mereka melilit seseorang, menghilang di langit dalam sekejap. Pada saat ini, pola formasi muncul di lautan awan, seolah-olah pintu telah dibuka. Yun Xiao berpikir bahwa itu pintu masuk alam mistik itu seperti susunan pelindung gunung sekte, tetapi dia tidak mengidentifikasinya dengan hati-hati. Melihat lebih dekat sekarang, pola formasi kecil itu membentuk garis yang melintasi lautan awan. Itu memang formasi. Tuan Po Jun, Tuan Yin Hui, berhentilah berdebat, kata Nan Qiuyu buru-buru, cepat dan masuk ke alam abadi. Dia terbang ke udara juga dan menembakkan token parit alami ke lautan awan. Lampu merah melesat dan menyapu Nan Qiuyu pergi. Orang-orang yang tersisa dari lautan parit alami juga masuk satu demi satu. Melihat ini, Yin Hui juga mengeluarkan token parit alaminya dan melemparkannya ke lautan awan. Tiba-tiba, cahaya pedang putih yang tajam ditembakkan dan menghancurkan token parit alami menjadi beberapa bagian, menyebabkan gelombang besar di lautan awan. Apa? Yin Hong terkejut. Pria yang menyerangnya adalah Yun Xiao, dan niat membunuh yang sangat kuat terkunci padanya. Apa yang kau lakukan? Petik 2. Apa? Yun Xiao mencibir, apa maumu? Bukankah Tuan Yin Hui sangat bersenang-senang menjemputku sebelumnya? Mari kita bicara dari hati ke hati. Wajah Yin Hui menjadi pucat mematikan, dan dia mundur beberapa langkah, berteriak, surga langit tidak akan membiarkanmu begitu lancang. Nan Qiuyu dan orang-orang dari tebing parit alami telah pergi. Yun Xiao mencibir, siapa yang bisa Anda takuti? Mari kita lupakan dendam baru dan lama. Dia mengepalkan jari-jarinya dan gelombang petir menyebar dari telapak tangannya ke arah Yin Hui. Dia kemudian menghilang dari kereta naga. Mata Yin Hui berkedip karena terkejut. Jika dia bertemu Yun Xiao sendirian, dia percaya bahwa bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan Yun Xiao, dia setidaknya bisa melarikan diri. Namun, ada banyak ahli dalam senjata suci pria ini. Dia bahkan bisa bertarung melawan Ku Hongyan dan Mo, apalagi senjata suci. Sebagian besar ahli di puncak gunung di depannya telah memasuki lautan awan, sisanya tidak ingin mendapat masalah, jadi mereka semua mencoba yang terbaik untuk menghindarinya dan pergi ke lautan awan. Pilih pala, kilatan petir berputar-putar di langit, berubah menjadi beberapa naga petir yang turun dan menyelimutinya. Anda mencari kematian. Yin Hui berteriak marah, dia terus-menerus menamparkan telapak tangannya ke segala arah, membubarkan petir dengan gemuruh keras dan hendak menembusnya. Namun, cahaya pedang tiba-tiba datang dari depan, memblokir semua rute pelariannya dan memaksanya mundur. Yun Xiao melintas dari langit yang dipenuhi dengan thunderbolt dan mengepalkan tangannya. Petir yang tak terhitung jumlahnya berputar di tangannya, berubah menjadi dua naga besar dan tebal yang menyapu ke arah Yin Hong. Ledakan. Yin Hui menyerang dengan kedua telapak tangan, bentrok dengan naga banjir guntur, petir yang tak terhitung. Jumlahnya bergerak ke tubuhnya dan menyentak ke tubuhnya, merobeknya seperti pisau. Tubuh fisik dan basis kultivasi Yun Xiao telah melangkah ke ranah abadi sejati, jadi Yin Hong bukan tandingannya. Dengan kesakitan, ia berteriak dan buru-buru melarikan diri. Yun Xiao menyeringai mengerikan saat dia mengejar Yin Hong dan mengayunkan pedangnya secara horizontal. Sinar pedang dan jantung api menghantam tubuh Yin Hong dengan ledakan keras, dan itu meledak. Tapi di dalam api, bayangan tiba-tiba melintas ke depan dan berubah menjadi Yin Hui lagi, bergegas ke lautan awan. Apa? Yun Xiao tercengang, wajah Yin Hui pucat, dan jelas dia terluka parah. Dengan tergesa-gesa, dia membuang token parit alami lainnya, yang kemudian tersapu ke lautan awan oleh lampu merah. Ku Hongyan dan Fei Ni juga datang ke sisi Yun Xiao dalam sekejap, dan mereka sama-sama terkejut. Tidak mungkin dia bisa selamat dari serangan pedang itu. Apa yang terjadi? Tanya Ku Hongyan.
Buku mistik halus, kata Yun Xiao sambil berpikir, mungkin itu benar-benar kemampuan ilahi yang luar biasa yang bisa membodohi mataku, tidak masalah, Yin Hui terkena pedang itu, bahkan jika dia tidak mati, dia tidak akan bisa bertahan lama, dia lebih baik berdoa agar dia tidak bertemu kita di surga Langya. Kita akan muncul di tempat yang berbeda secara acak setelah memasuki alam Langya surgawi, kata Ku Hongyan, mari kita masuk ke tablet alam ilahi. Dalam sekejap, mereka berdua dibawa ke tablet alam ilahi oleh Yun Xiao. Yun Xiao memandang ketiganya dan berkata, bagaimana menurutmu berempat? Ekspresimu serius, aku tidak akan memasuki artefak sucimu apapun yang terjadi, dengan manik-manik darah ini, aku akan dapat menemukanmu dengan sangat cepat. Dia memadatkan setetes darah di antara jari-jarinya dan menjentikannya ke arah Yun Xiao. Yun Xiao memegang manik-manik darah di telapak tangannya, meliriknya, dan menyimpannya. Wajah Buzi dan dua lainnya menjadi pucat, mereka tahu kekuatan Yin Hong dengan baik, dan dia adalah ahli transendensi ilahi, tetapi dia sangat mudah terluka dan melarikan diri, mereka tidak bisa menahan kekuatan Yun Xiao sama sekali. Sejujurnya, aku menghargai kekuatanmu, kata Yun Xiao, tetapi bahkan jika kamu tidak mengikutiku, aku tidak akan menderita kerugian apapun, aku akan memberimu 3 napas untuk memikirkannya. Jika kamu mengikutiku, maka kamu akan mendengarkan perintahku selama 10 tahun, jika tidak, saya tidak akan memaksa Anda, tinggalkan saja tatanan parit alami dan tersesat. Setelah mereka bertiga berpikir sejenak, mereka berkata, kalau begitu peluang untuk menjadi dewa sangat tinggi. Tentu saja, kata Yun Xiao, saya bisa menikmatinya. Setelah mereka bertiga saling memandang, mereka semua mengungkapkan ekspresi tekad dan berkata, baiklah, kita bertiga akan mengikuti Tuan Muda Yun Xiao. Yun Xiao mengangguk, dengan kilatan cahaya putih, mereka bertiga juga dibawa ke tablet alam ilahi, dan kemudian dia membuang token parit alami. Seberkas cahaya merah melesat keluar dari lautan awan dan melilit tubuhnya, dia merasa seolah-olah ruang di sekitarnya sedang terkoyak, tubuhnya menjadi lamban dan dia dengan paksa berteleportasi ke bawah. Seluruh proses hanya memakan waktu beberapa saat, dan Yun Xiao muncul di dunia. Ki spiritual di dalamnya padat dan dipenuhi dengan pesona kuno, seolah-olah ruang itu telah dipisahkan dari alam bela diri surgawi sejak zaman kuno. Cahaya putih melintas di antara alisnya, dan Ku Hongyan dan 5 lainnya segera dilepaskan. Indra ilahi Ku Hongyan menyapu dan dia mengerutkan kening, tempat apa ini? Saya tidak memiliki kesan tentang tempat ini, aku ingin tahu kemana kita diteleportasi di surga Langya. Sulit untuk mengukur surga Langya, jadi wajar jika ada tempat yang tidak dikenal, kata Yun Xiao. Saya hanya takut saya akan diteleportasi terlalu jauh, dan saya tidak akan dapat menemukan dunia abadi pada akhirnya, kalau begitu, aku akan datang ke sini tanpa alasan. Tidak peduli apa, kami memiliki peluang tinggi untuk menang jika kami tetap bersatu, kata Ku Hongyan. Fei ini tampak sedikit bingung dan berkata, perasaan ini sangat aneh, mengapa saya merasa tempat ini agak akrab. Akrab, beberapa dari mereka menatapnya. Pada level mereka, mereka tidak akan pernah memiliki perasaan aneh seperti itu, pasti ada alasannya. Fei ini mengangguk, ini sangat akrab, seolah-olah saya sudah lama tinggal di sini. Ini seperti saya telah kembali ke kampung halaman saya, tetapi itu sangat aneh. Apa? Yun Xiao terkejut, apakah karena darah Phoenix surgawi? Dikatakan bahwa dunia kehidupan abadi berevolusi dari bulu Phoenix surgawi, mungkin Phoenix surgawi kuno pernah tinggal di surga Langya ini. Yang lain semua terkejut. Mata Fei ini berbinar dan dia berkata dengan penuh semangat, ya, itu pasti. Ada aura yang akrab di langit ini. Saudari Fei ini, apakah Anda merasakan lokasi dunia abadi? Tanya Ku Hongyan dengan gembira. Fei ini merenung sejenak dan menggelengkan kepalanya, aura Phoenix surgawi itu tersebar di langit dan bumi, dan tidak ada lokasi pasti. Ini merepotkan, kita mungkin telah menyimpang terlalu banyak. Ku Hongyan mengeluarkan piring perak yang tampak seperti astrolabe, itu ditutupi dengan bintik-bintik cahaya, setelah mengucapkan beberapa mantra, bintik-bintik cahaya diproyeksikan ke udara dan menyebar secara merata. Wajah Yun Xiao juga sedikit berubah, seorang penguji energi. Ku Hongyan tampak khawatir dan berkata, perangkat pengujian ini dapat mendeteksi distribusi energi dan kelainan dalam jarak 1000 mil, tampaknya distribusi energinya merata dan tidak ada kelainan, artinya,
aliran energi spiritual dalam jarak 1000 mil lambat, dan tidak ada seniman bela diri atau binatang iblis. Yun Xiao menyilangkan tangannya di dadanya, menyandarkan dagunya di tangannya, dan berkata, rentang pengukuran 1000 mil terlalu kecil, sulit untuk memberi kami arahan, jika kita salah, itu akan menjadi lebih buruk, cobalah untuk memperluas jangkauan sebanyak mungkin, bahkan jika Anda kehilangan akurasi Anda tidak peduli. Baiklah, aku akan mencoba. Ku Hongyan membuat segel tangan dengan tangan kanannya, beberapa cahaya keemasan muncul di ujung jarinya dan berubah menjadi rune yang dimasukkan ke dalam astrolabe perak. Segera, bintik-bintik cahaya yang diproyeksikan tersebar, dan jarak di antara mereka meluas lebih dari 10 kali lipat, beberapa titik cahaya di kejauhan mulai melompat sedikit. Ada kelainan. Ku Hongyan sangat gembira dan mulai menghitung, sekitar 9.000 li ke tenggara, ada sumber energi yang sangat kuat, mungkin itu seorang seniman bela diri, binatang iblis, tambang, atau harta surgawi, sama di barat daya, tetapi perasaan aneh di tenggara bahkan lebih kuat. Baiklah, ayo pergi ke tenggara, kata Yun Xiao, 10.000 mil tidak terlalu jauh, kita harus memanfaatkan waktu dan menemukan pintu masuk ke dunia kekal sesegera mungkin. Beberapa dari mereka segera berubah menjadi sinar cahaya dan menembak ke arah tenggara. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh, di atas lereng bukit, ekspresi beberapa orang tidak terlalu bagus. Sebuah lubang besar telah diledakkan dari lereng bukit, dan lapisan batu di dalamnya seperti langit berbintang, dipenuhi dengan lampu neon hijau tua. Setelah diperiksa lebih dekat, itu adalah bahan yang sangat mirip kristal. Sejumlah energi spiritual yang mengejutkan dipancarkan dari lubang, menyebabkan ketiganya terkejut dan bahagia. Mata Zhou Guang tiba-tiba membelalak saat dia berseru, ini giok air hijau. Ya Tuhan, begitu banyak batu. Giok air hijau, itu sebenarnya tambang batu giok. Giok air hijau adalah bahan mineral yang sangat berharga, dan Yun Xiao kemungkinan besar akan menyukainya dalam keadaan normal, tetapi pada saat ini, dia berkata dengan wajah tanpa ekspresi, ayo pergi ke target berikutnya. Setelah beberapa jam, suara keras pertempuran datang dari danau. Kemudian, semuanya menjadi sunyi, mayat monster air besar tergeletak di danau, darah mengalir keluar dan mewarnai air merah. Yun Xiao dan yang lainnya melihat ke bawah dari langit dan menahan niat membunuh mereka. Fei ini berkata dengan muram, ini sudah menjadi target kelima dan kami bahkan belum melihat satu orang pun, seberapa besar surga Langya ini. Bagaimana suami dan saudara perempuan Hongyan bermain? Yun Xiao dan Ku Hongyan bertukar pandangan dan melihat kekhawatiran di mata satu sama lain, seolah-olah mereka mencoba mengkonfirmasi sesuatu. Yun Xiao tidak menyembunyikan apapun dan memberitahunya apa yang dia pikirkan, mungkin ada beberapa perubahan di surga Langya, terakhir kali aku datang ke sini, ruangnya tidak seluas dan tak terbatas seperti sekarang. Alis Ku Hongyan berkerut karena khawatir saat dia setuju, saya merasakan hal yang sama, sudah beberapa jam dan kami belum melihat satu orang pun, selanjutnya, terakhir kali surga Langya dibuka, pasti tidak banyak orang seperti kali ini, mungkin kemunculan dunia abadi menyebabkan beberapa perubahan di surga Langya. Hanya itu yang bisa kita lakukan sekarang, kata Yun Xiao, tapi itu tidak membantu situasi saat ini, bagaimana kita akan menemukan pintu masuk ke dunia kekal. Jika kita terus seperti ini, kita tidak akan dapat menemukannya bahkan ketika tanah abadi ditutup. Jika kita tidak dapat menemukannya, tidak ada orang lain yang juga bisa, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Fei ini optimis, jika yang lebih buruk menjadi yang terburuk, aku hanya akan berkultivasi di sini selama beberapa bulan sampai alam abadi ditutup, itu tidak akan membuang-buang waktu. Tidak hanya energi spiritual di surga Langya yang kaya, tetapi ada juga aura Phoenix surgawi, yang membuat Fei ini merasa sangat nyaman, dia bahkan samar-samar bisa menyentuh penghalang seni bela diri, jika dia tenang dan berkultivasi dengan keras, dia mungkin bisa menembus penghalang dan memasuki transendensi ilahi. Sungguh gadis yang konyol, Ku Hongyan menghela nafas, bukan urusan kita jika orang lain dapat menemukannya, tetapi akan rugi jika kita tidak bisa, dalam hal kultivasi, bahkan jika ada aura Phoenix surgawi di sini, bagaimana bisa dibandingkan dengan Yan Wu, yang penuh dengan 10 aturan. Tidak ada cara lain sekarang, kata Yun Xiao, berapa banyak target yang tersisa di perangkat uji.
Mari kita cari mereka satu persatu, sepertinya kita harus mengandalkan keberuntungan untuk perjalanan ke surga Langya ini. Tiba-tiba, jantung Yun Xiao berdetak kencang, cahaya putih melintas di antara alisnya, dan sinar emas melesat keluar. Sesosok muncul di depannya, itu adalah seorang pemuda dengan alis berbentuk pedang dan mata berbintang, itu adalah Ye Fan, dia berteriak, kakak Yun Xiao. Ye kipas angin. Yun Xiao terkejut, Ye kipas angin. Petik 2. Tindakan aneh Ye Fan membuatnya tidak yakin dengan identitas orang di depannya, tetapi suara dan penampilan itu, kemungkinan besar itu adalah Ye Fan. Ye Fan mengangguk, ini aku. Yun Xiao meliriknya dengan indera ilahi dan menemukan bahwa dia sudah menjadi kaisar bela diri bintang 7, kecepatannya luar biasa, tetapi sepertinya ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan tentang Ye Fan, yang terkait dengan kapal Ye Nantian dan Nuh. Saat itu, Gu Qingqing dan Ye Nantian sama-sama pergi ke dunia abadi, sekarang Gu Qingqing muncul, Ye Fan keluar dari kultivasi pintu tertutupnya, dia pasti dipengaruhi oleh Ye Nantian. Dan melihat Ye Fan, sepertinya dia tidak tahu tentang badai luar angkasa yang membawanya ke tanah penyegelan iblis, jika demikian, pasti kamu Nantian sendiri yang menyeberangi sungai dengan perahu Nuh. Dia telah mendengar dari Gu Qingqing di 5 gunung awan bahwa Ye Nantian bisa bertahan 6 jam dalam keadaan abadi ekstrim kekosongan, tidak ada yang bisa melampauinya dalam 100.000 tahun terakhir, yang menunjukkan betapa kuatnya dia. Kamu sudah keluar dari pengasingan. Yun Xiao bertanya ragu-ragu. Mata Ye Fan bersinar dengan kebingungan, dia mengangguk, saya tidak tahu mengapa, tetapi saya tiba-tiba merasa khawatir, jadi saya keluar dari pengasingan. Seperti yang diharapkan, Yun Xiao menghela nafas dalam hatinya, tampaknya sejak kemunculan kapal Nuh, nasib Ye Fan, dan bahkan nasibnya, telah berubah di bawah bimbingan samar-samar Ye Nantian. Dia bertanya, merindukan, ada apa? Ye Fan menggelengkan kepalanya, dia berkata dengan bingung, saya tidak yakin, sepertinya ada sesuatu yang tidak bisa saya lepaskan dan saya harus pergi ke sana, dia mengulurkan tangannya dan menunjuk ke barat laut. Yun Xiao sangat gembira, dia tahu bahwa arahnya kemungkinan besar terkait dengan dunia abadi, kamu seharusnya merindukannya sejak lama, ayo pergi. Ye Fan terkejut, dan yang lain juga tidak mengerti, tetapi mereka tidak mengajukan pertanyaan apapun, sebaliknya, beberapa berkas cahaya terbang dan mengikuti di belakang Yun Xiao. Kakak laki-laki Yun Xiao, tunggu. Ambil kapal Nuh saya. Ye Fan melepaskan perahu ilahi, dan semua orang masuk, berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang. Beberapa hari kemudian, di lautan luas tanpa akhir yang terlihat, sebuah pulau terapung berdiri di tengah lautan, seperti bintang di langit. Pegunungan tinggi menjulang dari tanah dan pepohonan kuno memenuhi pulau itu hijau dan subur, dan daun-daun raksasa menutupi langit dan bumi, itu seperti surga saat mengembara dalam cairan spiritual. Kapal Nuh berhenti di atas pulau. Apakah ini alam kehidupan abadi? Mata Feini dipenuhi dengan kebingungan, melalui daun-daun raksasa di pulau itu, dia bisa melihat bunga aneh bermekaran di seluruh pulau, itu memiliki 5 kelopak dan putiknya seperti sutra, memancarkan aroma. Mata Ye Fan dipenuhi dengan kebingungan, dia berkata dengan canggung, aku juga tidak tahu, tapi kekhawatiran di hatiku membawaku ke sini. Tidak masalah apakah kita berada di dunia abadi atau tidak, kata Yun Xiao, setidaknya kita tidak sendirian lagi, saya sudah melihat beberapa teman lama. Semua orang terkejut, pohon-pohon kuno di pulau itu tampaknya memiliki efek menghalangi indera ilahi, meskipun mereka tidak dapat sepenuhnya memblokirnya, mereka sangat berkurang, mereka hanya bisa samar-samar melihat bunga berkelopak 5 yang mekar di seluruh pulau. Ikuti aku. Yun Xiao naik ke udara dan terbang menuju pusat pulau. Orang-orang lainnya mengikuti dengan cermat, Ye Fan juga buru-buru menyingkirkan kapal Nuh dan mengikuti di belakang semua orang. Terbang di bawah dedaunan yang menutupi langit, dia menemukan bahwa sebenarnya ada reruntuhan bangunan di pulau itu, hanya tembok yang rusak yang tersisa, dan tidak diketahui berapa tahun telah berlalu. Ku Hongyan dan yang lainnya segera menemukan bahwa ada orang di depan mereka, di area reruntuhan kuno yang luas, beberapa sosok berkedip, seolah-olah mereka sedang mencari sesuatu. Siapa itu? Beberapa sosok di situs kuno juga merasakan bahwa seseorang akan datang, mereka segera berkumpul bersama dan menjadi waspada. Kakak Yi Qian, ini aku.
Yun Xiao mendarat di reruntuhan terlebih dahulu, matanya berkedip saat dia melihat beberapa pria di depannya. Orang pertama adalah Wan Yiqian, penguasa gedung 10.000 harta karun, orang lain juga akrab dengannya, mereka adalah Jue Tianhan, penguasa Villa Gigi Naga, Mu Zuang, penguasa keluarga Mu, Mu Jie, dan beberapa ahli lainnya dari dua sekte tersebut. Saya tidak menyangka Tuan Mu Zuang, Penatua Mu Jie, dan Tuan Jue Tianhan juga ada di sini. Yun Xiao menyapa mereka satu persatu dengan sopan, dia telah bertemu sebagian besar ahli dari Villa Gigi Naga dan keluarga Mu, jadi mereka mengangguk sambil tersenyum. Terbang, Wan Yiqian tercengang, tidak pernah dalam mimpinya dia berharap untuk melihat Yun Xiao. Pada saat yang sama, dia juga melihat perubahan halus dalam ekspresi Ku Hongyan dan yang lainnya, dia tertawa dan berkata, "Haha, kebetulan sekali, bagaimana kalian bisa sampai di sini?" "Apa, Tuan Muda Yun Xiao tidak diundang oleh 1000 lord? Apakah kamu datang ke sini secara tidak sengaja?" tanya Mu Zuang dengan heran. Yun Xiao melihat ekspresi Wan Yiqian, tetapi dia pura-pura tidak melihatnya. "Itu benar, aku tidak menyangka bahwa aku akan begitu ditakdirkan dengan kalian semua." Wan Yiqian jelas tidak mempercayainya, dia mengerutkan kening dan berkata, "Bukankah itu terlalu kebetulan?" Dia melihat orang-orang di belakangnya, tetapi dia tidak bisa melihat apa-apa. "Tidak ada cerita tanpa kebetulan," kata Yun Xiao dengan senyum tipis. "Ngomong-ngomong, apa yang dilakukan saudara Yiqian dan Tuan Mu Zuang di pulau ini? Selain ki spiritual yang melimpah, sepertinya tidak ada yang istimewa tentang tempat ini." Meskipun dia tidak percaya bahwa Yun Xiao datang secara kebetulan, dia tahu bahwa rencananya tidak dapat disembunyikan sekarang setelah dia muncul, jadi, dia tertawa dan berkata, "Haha, itu benar-benar kebetulan, kakak laki-laki ini juga membutuhkan bantuan adik laki-laki Fei Yang." Bersambung.